video kali ini bakal gue kasih konten mengenai pertanyaan-pertanyaan daripada subscriber yang agak homo, terus sentolot, terus agak-agak esel. Wow, cantiknya. Gila, keren juga grafitinya. Ini kira-kira burung apa kawan-kawan ya? Kok kayak saya kenal gitu. Bang, mau nanya nih, kalau akte kelahiran gua, what? Nih gua bingung. Lu kira gua jasa pelayanan masyarakat? Semuanya kayak ke gua, ya kan? Bang, toko besi yang bagus di mana? Bang, pemotong rumput di Bandar Lampung yang bagus di mana? Bang, tambal ban yang bagus di mana? Semuanya tanya gua. Lu kira gua Google Map? Pernah ngerasa terpuruk gak? Apalagi kalau misalnya gue lihat tuh cuma ngakak aja. Kampret, ngakak gaji. Jadi selama ini vlog saya gak jelas. Ada. Apa motor pertama lu dan kapan lu dapetinnya? Motor pertama gue itu adalah motor Supra X 125 yang biru putih merah kalau nggak salah kan. Dan gue dapetinnya itu ketika waktu masih cewek kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, balik lagi di Rizky Motor Putihnya. Motor tidak terkenal. Nah, apa kabar? Ada ngevlog lagi, kerja lagi ya kan? Kerja ya. Ya kayak gini kerja di jalanan jam 12 siang gitu. Gue BTW ini jam 11 siang kawan-kawan. Ya demi kalian ya kan, demi konten kalian. Biar update tiap hari kan, ya kan? Bang, update. Oke, vlog ya. Always, always mendelaba. Oke, kali ini sejanji gua ya, karena tadi pagi gua udah buat Instastory untuk berbagai macam pertanyaan dari kawan-kawan yang pengen banget ditanyakan ke Rizky Motovlog. Nah, video kali ini bakal gua kasih konten mengenai pertanyaan-pertanyaan daripada subscriber yang agak homo, terus sentolot, terus agak-agak esel. Wow, cantiknya. Pertanyaan pertama, kita langsung aja dari Rakabar. Pertanyaannya adalah, Bang, yang buat inspirasi gak malu jadi YouTuber itu apa sih? Nah, gini, motivasi gue itu adalah pertama, gue melihat sebuah motovlogger itu terlalu serius ya, membahas motor, isinya angin, apalah itu ya kan, gak ada kelucuan dan gak ada keharmonisan, gak ada kesentolopan, dan jarang banget mengangkat konten jomblo. Jadi gimana caranya jadi motovlogger itu harus berbeda, karena kan motovlogger sekarang kan udah banyak banget tuh dulu ya kan, kayak apalagi sekarang juga. Nah, gue tuh mengangkat gimana sih ya kan, gimana caranya menjadi motovlogger dengan karakter yang berbeda, asik ya kan. Nah, sekarang ini jomblo itu udah banyak kontennya ya kan, tapi dulu itu jarang banget kan. Jadi gue mengambil kata-kata jomblo dan mengangkat inspirasi, dan kebetulan juga karena gue ditikung ya kan waktu itu ya kan, menginspirasi diri gue buat jadi seorang YouTuber, asik. Dari Sapitri RB Telia apa ini ya. Panjang. Sampai menjadi sekarang yang motivasi abang itu apa? Ya tadi udah dijawab ya barusan. Kapan nikah kak? Ya kalau nggak hari Sabtu, hari Minggunya gitu, tapi nggak tahu kapan. Belum ketemu jodohnya pak. Aduh, si papa ini nanyanya aneh-aneh, yang lain ke nanya yang bagus ke apa kayak gitu ada. Bang, apa motivasi lo buat jadi motivasi seperti sekarang ke? Kenapa sih pada nanya motivasi? Emang lu pada semua nggak ada motivasi hidup apa? Nanya yang apa gitu ada. Kapan main ke Bogor bang? Udah pernah abang teh main ke Bogor, kudel. Bang, apakah kalau ke mall bisa parkiran moge? Karena abang, oke, parkiran moge di Bandar Lampung itu nggak ada kawan-kawan. Jadi semua di mall-mall itu semua disetarakan. Jadi kalau kalian punya moge, parkir di mall ya. Minta tipsnya untuk yang lagi awal modal, tipsnya untuk yang lagi awal mulai motovlog. Nih, tipsnya itu kalau mau jadi motovlog ya adalah pertama modalnya punya alat-alatnya ya kan. Terus kedua pinter ngomong ya kan, ngoceh-ngoceh aja dulu. Dan ketiga carilah suatu konten yang berbeda daripada yang lainnya. Dan ingat hati-hati ya kan, karena nggak semuanya konten yang kalian buat itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, hati-hati aja, oke? Apakah kita sebagai lelaki harus mengikhlaskan seorang perempuan? Gini cuy, kalau misalkan kamu ini posisinya masih pacaran apa enggak nih? Kalau masih pacaran ya harus dipertahanin lah cuy. Cuma kalau udah putus ya ngapain, tinggalin aja ya kan. Gimana ngumpulinnya? Uangnya berawal dari motor fiction menjadi R15. Dek, nak, tante ya, ini modif bukan motor R15 penuhnya ya. Ini depannya R125. Aduh, kan udah dijelasin bapak gimana ngumpulin uangnya. Kalau ngumpulin uangnya ya kerja bapak. Ya ini ngevlog ini kerja saya pak. Gila, keren juga grafitinya. Ini kira-kira burung apa kawan-kawan ya? Kok kayak saya kenal gitu. Seberapa sayang sama Porong? Kalau Porong itu sayang banget, karena memang motor ini yang nemenin saya dari awal saya berkarir sampai sebelum jadi YouTuber. Dulu mainnya sering di Facebook, motor ini udah eksis kawan-kawan. Jadi gue sayang banget sama motor ini. Oke.
Semenjak kecil ada dorongan untuk jadi biker sekaligus motovlog. Oh, dari kecil gue nggak ada. Dari kecil itu sebenarnya gue cita-citanya adalah menjadi seorang pilot, ya kan. Terus pas SMP gue pengen jadi seorang musisi, tapi gagal karena wajahnya jelek, jadi nggak bisa jadi vokalis. Terus pacaran putus jadi motovlog, YouTuber, ya kan. Pengen jadi orang sukses, asik. Bang, kunci kesuksesan yang benar. Kunci kesuksesan yang benar itu sebenarnya usaha, niat, ya kan. Doa, minta restu dari orang tua, dan satu lagi konsisten. Ah, itu 4 kunci ya, 4 pilar kawan-kawan ya. Bagaimana tanggapan orang tua ketika sudah banyak subscriber sebanyak ini? Tanggapan orang tua alhamdulillah sih seneng gitu kan. Tapi ya orang tua saya kan ya hina lah. Seneng kalau anaknya jadi PNS kawan-kawan ya. Aduh, tapi otak saya itu nggak mampu untuk jadi PNS gitu loh. Ya udahlah. Orang tua juga senang gitu ya, ada support lah dari orang tua. Oke, tapi kalau misalkan dari berbagai macam alat-alat atau apa ya itu dari uang saya sendiri. Orang tua hanya keep support, semangat aja. Tujuan lu ke depan apa bang? Alasannya kenapa? Tujuannya ke depan itu gue tuh adalah pengen pengen buka store. Ada apa? Store Tim Jonas ya kan? Gue kan punya brand Tim Jonas tuh. Gue pengen banget namanya buka store kawan-kawan. Store itu kayak toko gitu. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di Bandar Lampung, kalian bisa COD-an langsung di tokonya. Asik. Jadi ibaratnya tempat punya suatu tempat gedung gitu, kayak asik gedung lah. Bagaimana cara agar kita berpasangan tapi tidak bosan? Lu pacaran, nanyanya ke gua. Kunyit ya, pertama gua doain lu putus dulu, ya kan. Kedua nanti kalau udah putus, ya kan, cari yang baru. Kambing, ini orang pacaran nanya ke orang jomblo. Kenapa masih jomblo bang? Apakah belum move on? Mantan dasar belum laku? Sebenarnya gini, kenapa gue itu jomblo? Itu karena pertama adalah suatu kerjaan ya. Jadi motovlogger dengan konten jomblo itu kerjaan, profesionalitas. Terus kedua agak males aja pacaran gitu. Jadi pengen langsung nikah aja. Tapi di sisi lain nikah kan juga butuh modal tuh. Nah selagi bekerja ya kan ngumpulin uang nikah gitu. Dan ya semoga aja menikah lah, amin. Tapi nggak tahu kapan. Apa motor pertama lu dan kapan lu dapetinnya? Motor pertama gue itu adalah motor Supra X 125 yang biru putih merah kalau nggak salah kan. Dan gue dapetinnya itu ketika waktu masih cewek kan, masih SD kan ya. Masih SD. Masih SMA. SD udah kasih motor gitu loh. Sayang banget orang tua gue pasti. Awal terbentuk terjadinya klub Tim Jonas. Maksudnya mungkin klub Tim Jonas ya. Tim Jonas itu bukan klub mas, tapi lebih ke brand ya. Jadi kayak brand produk aja gitu ya. Nggak ada komunitas, nggak ada apa-apanya. Jadi nggak ada brand atau nggak ada apanya mas. Impian apa yang Anda belum tercapai di tahun ini dan kedepannya mau lebih gimana lagi? Oke, impian kedepannya kawan-kawan. Impian kedepan itu pengen banget yang namanya ya gue ucapin itu tadi ya. Pengen banget buka store kawan-kawan ya. Jadi pengen banget buka produk Tim Jonas itu ada store-nya, asik. Pokoknya pengen jadi pengusaha lah itu. Kenapa selalu milih terlihat ceria saat nge-vlog bang ketimbang memperlihatkan kegalauan? Nih kalau misalkan di vlog itu kawan-kawan, gua emang dari awal tuh udah konsisten gimana caranya buat karakter motovlog yang ibaratnya jomblo tapi selalu happy, dan kegalauannya pun tetap ditongolin tapi nggak terlalu dominan ya. Perkembangan Tim Jonas dari awal gila ya. Lo tau nggak bangun Tim Jonas itu dari awal kawan-kawan ya? Dari awal itu terbentuknya Tim Jonas adalah di parkiran. Perkembangannya sih dari sekarang tuh udah pesat banget ya. Alhamdulillah itu kalau misalkan dalam satu kali buka kloter itu bisa salah satu lusin kejual. Alhamdulillah banget, dan semakin banyak perkembangan jadi YouTuber juga ya. Alhamdulillah subscriber juga semakin support dengan membeli suatu kaos-kaos yang lain gitu, asik. Apa yang Bang Rizky lakukan ke depannya untuk memotivasi diri agar terus dan galau? Emang abang pernah galau? Asik. Abang itu nggak galau, abang itu hanya merasa kalah. Bang, bagaimana cara Abang Rizky bangkit dari keterpurukan? Bangkit dari keterpurukan itu butuh proses, sangat susah ya kan? Bayangin gue setahun bangun channel itu ya dan menghilangkan rasa keterpurukan itu gitu loh. Jadi alhamdulillah ya sekarang itu butuh waktu setahun sih kawan-kawan untuk membangkitkannya. Jadi lo bayangin aja prosesnya kayak mana ya setahun. Bang, apa yang bikin dia layak untuk sedih itu ditinggal nikah? Oke, layak apa enggak ya ditinggal nikah dan layak disedihin ya? Sebenarnya kalau menurut saya sih layak disedihin, karena saya ingat lagi dari perjuangan saya ya. Perjuangan saya itu untuk nabung cincin kawin itu susah kawan-kawan. Butuh uang yang sangat banyak, janji-janji, segala hal yang udah dilalui itu kan untuk menjadi suatu suami istri gitu loh, tapi gagal gitu ya. Itu yang menjadi suatu kesedihan yang layak untuk disedihi sih di saya gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, membangun saya untuk jadi seorang motovlogger, asik. Bang, mau nanya nih, kalau akte kelahiran gua what? Ini gue bingung. Nanya jangan sama ke gua. Aduh, mbak, lu kira gue jasa pelayanan masyarakat? Semuanya kayak ke gua, ya kan? Bang, toko besi yang bagus di mana? Bang, pemotong rumput di Bandar Lampung yang bagus di mana? Bang, tambal ban yang bagus di mana? Semuanya tanya gua. Lu kira gua Google Map?
Bang, gimana sih biar hari-hari tetap ceria kayak lu? Sebenarnya kalau hari-hari tetap ceria kayak gue sih ya alhamdulillah sih di jalan-jalanin aja sih, karena gue tipikal adalah orang yang periang, asik ya. Mau diputusin, tinggalin, dihianatin, tinggal nikah tetap ceria ujungnya gitu. Moto hidup gue ya, galau itu cukup sekali aja, selebihnya ya lo harus kerja gitu. Kerja. Belajar ikhlas itu gimana bang? Loh, bukannya di dalam agama itu udah diajarkan kalau manusia itu harus bersifat ikhlas ya? Kok abang suka banget mau diporong? Bukan suka banget sih, mau diporong itu bener-bener dari awal itu hobi ya, bukan suka. Impian apa yang sampai saat ini harus dicapai bang? Bikin store Tim Jonas itu sih yang pengen banget. Itu pengen banget. Kapan Tim Jonas official store-nya jadi sama lokasinya bang? Alhamdulillah sih kalau jadi ya mungkin membutuhkan waktu sekitar berapa bulan ya. Tapi nanti bakal di instastoryin dan bakal diinformasiin kok, tenang aja. Ya doanya aja kawan-kawan ya. Akan ada sesuatu yang baru lagi nggak untuk bisa merefresh? Ya pasti ada kawan-kawan, gue itu pengen banget. Ntar dulu gue pengen ngasih tau ini nih, Mbak. Ya sip, mantap. Yuk mari. Ada ya kawan-kawan, tapi gue rahasiain karena memang ya namanya juga pengen berubah sesuatu hal baru, masa dikasih tahu dong, asik, nggak misteri lagi, asik ya kan. Bang, gimana sih cara mengatasi rasa kurang percaya diri? Abang itu udah pernah kasih tahu rasa percaya diri itu sebenarnya kalau jadi seorang motovlogger adalah gimana caranya kamu kalau lagi ngevlog, anggaplah dunia itu serasa milik kamu aja, dan anggaplah semua orang lagi ngeliatin kamu, asik ya kan. Bang, gimana cara buat cari ide konten? Nah, kalau misalkan Rizky Motovlog ya, alhamdulillah sih kalau misalkan kalau buat konten ya nggak ada namanya skenario, nggak ada yang namanya drama, nggak ada yang apa. Jadi nggak bikin pusing aja. Jadi apa seketemunya hari itu lagi pengen dilakuin ya lakuin gitu kawan-kawan. Gak semua orang bisa apa ya, idenya itu tiap hari itu ada gitu. Tapi dan alhamdulillahnya itu loh kehebatan dari Rizky Motovlog gitu, asik. Tips and trick gimana caranya jadi motovlog kayak abang yang bisa move on ditinggal nikah? Kalau misalkan udah ditinggal nikah sih gue pikirnya kayak gini, bukan tips and trick sih itu. Gue kalau udah ditinggal nikah ya udah loh, dia udah milik orang, ya ngapain digalauin lagi gitu, ya udah gitu cari yang baru. Bang, modal awal jadi motovlog berapa? Modal awal ya kamera, ya pokoknya siapin aja 2 jutaan ya. Itu belum laptop loh kan kawan. Kalau misalkan kalian pengen laptop ya nambah lagi 5 jutaan. Aduh. Ketika hati merindukan diri, dia apa yang abang lakukan? Kalau saya sih luapin ke lagu, main musik, asik. Suka nonton bola nggak? Nggak. Saya nggak suka bola. Pernah ngerasa terpuruk nggak? Apalagi kalau nonton gue lihat tuh cuma ngakak aja. Kampret, ngakak gaji. Jadi selama ini vlog saya nggak jelas. Saya kutuk Anda jomblo 7 tahun. Ada. Oke, menurut gue sih kalau misalkan tipsnya itu caranya ya namanya udah kerjaan cuy, ya kan? Seperti gue bilang tadi, karakter Rizky Motovlog itu kalau bisa jadi motovlogger ya, yang memiliki yang memiliki karakter gimana cara ceria tapi seorang jomblo gitu. Kenapa lu lebih memilih menjadi motovlogger padahal kan lu udah jadi sarjana? Gini cuy, gue tuh jadi sarjana ya mohon maaf sih, di Indonesia, di negara berkembang gini ya, cari kerjaan susah ya kan. Jadi mindset gue itu pak, gimana caranya gue buka lowongan pekerjaan. Nah, daripada jadi pengangguran ya kan, mending kita buka lowongan pekerjaan. Beruntung karena alhamdulillah Rizky Motovlog dari dulu sebelum kuliah ya kan udah buka YouTube channel gitu. Nah, kebantu gitu loh. Sekarang udah ada kerjaan ya kan. Sisi lain buka brand Tim Jonas, kerjaan lagi, nambah profit ya kan. Gitu kan ya kan. Jadi sarjananya ngemper di belakang lemari. Kalau store yang baru nanti udah jadi mau dikasih nama apa? Tim Jonas Store. Asik ya kan. Bagaimana sih bang cara membuat vlog agar terprofesional dan efektif? Kalau profesional itu gimana caranya kita proses dari awal jadi motovlog? Sebenarnya kalau untuk profesional itu relatif sih. Sepanjang perjalanan nanti belajar sendiri kok gimana cara jadi seorang vlogger yang profesional. Belajar cara ngomong, terus jadi ngeditnya, semua itu ada prosesnya. Ya nggak bisa langsung vlog langsung jadi. Rizky Motovlog dulu pernah vlog itu cacat bener. Kenapa abang kekeh banget buat ngebangun porong? Cuy, bukan kekeh sih, itu namanya kebutuhan. Karena waktu itu posisi motor ini fairingnya hancur kan, gara-gara ya nggak bisa gue jelasin lagi lah, udah gue jelasin di Instagram. Jadi ya pengen banget gitu punya motor ini jadi bagus lagi gitu loh. Karena porong makin lama makin tahun itu warnanya kayak meredup, terus lama hancur, ngeliatnya nggak enak gitu. Jadi pengen aja. Tapi kan sekarang udah enak banget ngeliatnya, udah cakep malah. Gimana sih caranya memulai bisnis yang kakak tekuni sekarang? Asik, ini kan ya. Jadi gimana caranya untuk menekuni bisnis, Pak? Namanya bisnis Tim Jonas itu yang namanya dari awal susah juga, Mbak. Nggak ada yang namanya instan ya kan. Pertama perlahan-lahan aja ya kan. Kalau misalkan kalian sudah punya masa, nama kalian sudah dikenal ya kan, bagus. Intinya kuncinya adalah kalau Anda punya bisnis, caranya gimana? Caranya mainin brand. Karena brand itu adalah kunci utama buat mensukseskan bisnis kalian. Asik ya kan. Brand dulu ya kan. Terus kepercayaan konsumen. Asik, ingat kan ya. Apa yang abang rasakan ketika gila di jalan? Suka aneh-aneh gitu. Sebenarnya kalau gua gila gitu ya
Sebenarnya kalau gua gila ya kawan-kawan ya, ya sebenarnya gimana sih ya? Sebenarnya kalau dibilang gila sih, gue juga malu kawan-kawan ya. Gak bisa dipungkiri gitu loh. Tapi ya gimana, udah kebiasaan. Bang, ada niatan ganti kamera biar nah syukuri yang ada aja ya. Bang, pilih mana? Ban mewah dipakai sampai gue lebih milih namanya ban ya. Ban itu namanya kebutuhan ya kan. Kalau lo ada ekonominya segitu, mending beli ban yang bisa lo beli aja karena itu kebutuhan. Oke, semua komentar udah gue baca kawan-kawan. Gila, ada sekitar 53 50 apa berapa ya? Saya nggak tahu, pokoknya 50-an kawan-kawan. Jadi udah banyak komentar yang udah gue bacain buat kalian semua nih ya kan. Karena memang komentar-komentar kayak gini nih perlu dibales gitu loh. Asik. Dan kalau kalian suka banget konten kayak gini, kalian bisa cek di Instagram Rizky Motovlog. Dan jangan lupa kalau sesi seperti ini itu sangat rare banget, langka ya. Kalian update aja instastorynya Rizky Motovlog. Karena kalau misalkan kayak gini nih ya kan, banyak banget yang pengen nanya. Stay tune terus aja di Instagram Rizky Motovlog. Oke. Tunggu aja gimana caranya biar bisa di repost dan bisa dibaca langsung oleh Rizky Motovlog ya kan. Stay tune di Instagram Rizky Motovlog. Nah, ini Instagramnya, silahkan di follow aja kawan-kawan ya. Thank you buat kawan-kawan yang udah komen ya kan, terima kasih banyak. Dan saya sebagai motovlogger tidak terkenal ya kan, yang baru saja ditinggal nikah, asik ya kan. Nah, gue diliatin nih. Aduh, ditegur bapak. Aduh, jangan gue tuh diuntilin gitu.